Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kami part pertama dengan tema 4 golongan manusia yang diberi nikmat Tuhan. Kali ini kita lanjutkan dengan tema perjumpaan dengan Tuhan ketika kita masih hidup apa setelah mati. Simak video kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita yang pertama dan utama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita masih dipertemukan lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka marilah kita nikmat yang telah diberikan kepada Allah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dan mensyukurinya, sehingga Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasanya, marilah sebelum kita membuka kajian yang ketiga ini, lanjutan dari pertemuan kemarin, kita bersama-sama membuka kajian pertemuan malam hari ini dengan lafal bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hanya kita mengingatkan sebentar untuk biar tersambung dengan pertemuan yang kedua kemarin. Kembali lagi, tokoh Sangdoko dan sahabatnya telah memasuki pembicaraan yang lebih substansif lagi, yang terjadi perubahan pada keadaan Kang Doko untuk selalu mengenal tentang jati dirinya. Untuk itu, posisi yang sekarang ini boleh jadi Kang Doko sendiri tidak menyadari ada yang telah berubah pada dirinya. Biasanya orang lainlah yang dapat melihat adanya perubahan pada diri seseorang, tetapi yang bersangkutan sendiri seperti Kang Doko misalnya tidak pernah menyadari kalau ia adalah pelaku tunggal yang sedang sibuk mencari jati dirinya. Itulah yang sekarang terjadi pada Kang Doko. Paling tidak dia sekarang ini sedang amat sibuk melihat kekurangan diri, sehingga dia tidak pernah memiliki waktu untuk melihat pada orang lain. Maka yang tampak olehnya adalah kekurangan sendiri, bukan kekurangan orang lain. Itulah sebabnya ketika orang lain melihat Kang Doko tidak lagi suka berbicara tentang orang lain, orang pun melihat perubahan itu, Kang Doko sendiri merasa itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rasa itu wajar saja, kata Kang Doko ketika Le Ahmad menanyakan perubahan itu. Aku menyadari, Le, umurku makin tua dan bekalku belum cukup untuk menghadap Allah jika sewaktu-waktu dia memanggilku pulang. Le Ahmad pun mengangguk. Iya, memang sudah seharusnya begitu, pikir Le Ahmad sambil diam-diam merasa bersyukur, karena bagaimanapun juga dia melihat perubahan terjadi pada Kang Doko adalah positif. Tidak usah diceritakan pada orang lain, Kang, kataku ketika Kang Doko menyampaikan cerita itu kepadaku. Biarlah Kang Doko sendiri yang merasakan, orang lain kan penonton, dan setiap penonton memiliki hak asasi untuk mencaci maki atau menyanjung atau memuji. Tapi aku tidak salahkan kalau aku bilang pada Le Ahmad lagi mencari bekal di usia aku yang sudah mulai tua ini, tanya Kang Doko. Masa sih bilang begitu saja salah, Kang? Kataku sambil tersenyum. Kang Doko pun tertawa. Suaranya renyah sekali. Walaupun demikian aku perlu memberitahu sampean, Kang, bahwa nasib kita di hadapan Allah kelak itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak amal kita. Hah? Kang Doko memandangku heran. Kenapa begitu, Ji? Ya lihat saja Al-Quran, Kang, kataku. Coba kita mulai lagi kajiannya. Dibuka surat ke-18 Al-Kahfi ayat 103. Lalu bacalah, Kang. Kemudian Kang Doko membaca terjemahan ayat itu. Di sana Allah berfirman, katakanlah, apakah kami
Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Lalu aku meminta Kang Doko untuk mengulang-ulang membaca terjemah ayat itu sambil memintanya untuk menangkap pesan ayat itu. Ah, nyerah aku Ji, katanya kemudian. Tumben mudah menyerah Kang, kataku sambil tertawa. Kang Doko pun juga ikut tertawa. Begini Kang, sebenarnya itu adalah tawaran dari Allah yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jika diterjemahkan secara bebas, maka pesannya ayat ini sebenarnya begini Kang. Allah berfirman, maukah kamu aku beritahu siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Pertanyaan dan tawaran itu sebenarnya sangat mengusik hati siapapun yang membaca ayat itu sambil merenungi makna pesannya. Terus, siapa itu orang yang paling merugi, Ji? Tanyanya Kang Doko. Ya mana aku tahu, Kang, saubku. Loh, kok begitu? Lah yang bertanya kan Allah, yang minta jawabannya pada Allah, Kang. Ah, Ji, ayolah jangan bercanda, katanya. Aku tersenyum. Kang, Allah sudah menyiapkan jawabannya. Coba baca itu ayat 104-nya. Kang Doko buru-buru membacanya, yaitu orang-orang yang telah Allah berfirman di dalam ayat 104 selanjutnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, itu jawabannya Kang, kataku. Orang yang menyangka telah berbuat baik, coba renungkan Kang. Jika sampean sholat 5 waktu, rajin ke masjid, sholat berjamaah, tentu Kang Doko menyangka bahwa apa yang sampean lakukan itu adalah perbuatan baik kan? Ya iyalah Ji, saut Kang Doko cepat. Mana ada orang berani mengatakan sholat itu perbuatan yang tidak baik? 100 buat sampean Kang. Tetapi kenapa Allah mengatakan bahwa perbuatan mereka itu sia-sia? Mengapa Allah menyatakan yang paling rugi adalah orang yang menyangka telah berbuat baik? Sholat baik, bayar zakat baik, puasa baik, naik haji juga baik, apalagi menyantuni fakir miskin baik. Begitu kan? Kang Doko diam tertegun. Kang, disitulah Allah akan menyebut orang yang paling merugi, kata. Orang yang rugi itu adalah orang yang telah melakukan sesuatu tetapi tidak mendapatkan hasil. Begitu Kang. Kalau Kang Doko menanam padi contohnya, merawat tanaman itu dengan baik, sampean pasti punya harapan untuk dapat panen Kang. Ya tentu Ji, Kang Doko mengangguk. Nah, kalau ternyata tanaman itu rusak karena hama, sampean rugi tidak? Ya rugi dong, saut Kang Doko dengan suara agak lemah. Nah, Kang Doko rugi karena sampean telah menanam dan merawat dengan baik. Tetapi aku yang tidak pernah menanam apalagi merawat tanaman padi, aku kan tidak akan mengatakan aku rugi. Bagaimana bisa aku rugi? Lawang menanam padi juga tidak, masa rugi? Kang Doko mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda ia sudah mulai paham. Itu yang aku maksud, manusia tidak dapat bergantung atau menggantungkan diri pada amalnya. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar amal, Kang. Apa itu, Ji? Tanya Kang Doko penuh rasa ingin tahu. Sabar, Kang, kataku. Tehnya diminum dulu, mumpung masih hangat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya Kang Doko sudah mulai tidak sabar, sehingga aku harus mengatakan kepadanya untuk bersabar. Ketidaksabaran itu merupakan salah satu indikasi tentang masih adanya dominasi nafsu pada diri manusia. Padahal untuk menggali ilmu batin atau ilmu rohani, manusia harus membebaskan diri dari dominasi hawa nafsu. Dia harus sabar. Dan sabar dimaksud tentu bukanlah kesabaran yang sering digambarkan oleh kebanyakan manusia. Yaitu jangan marah kalau dihina, atau jangan kecewa kalau gagal, dan lain-lain. Sabar yang dimaksud adalah sikap yang kuat
tegar dan tahan menghadapi godaan. Mengalir saja bersama Allah, Kang, kataku. Sebab jika kita selalu menanamkan sikap harus, artinya kita masih didominasi oleh hawa nafsu. Maksudmu, Ji? Ya, kita kan sering berkata kita harus bisa, atau kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. Tampaknya sikap seperti itu baik karena memacu semangat. Namun demikian, itu harus menyadari bahwa setiap orang dikaruniakan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda oleh Tuhan, sehingga tidak bijaksana jika kita mengukur keberhasilan kita itu dengan ukuran orang lain. Jadi yang benar bagaimana sih? Ya, istilahnya bukan yang benar, Kang, tetapi aku memilih arti atau kata yang pas atau yang tepat. Pas untuk diri kita dan tepat untuk diri kita. Jadi ukurannya ya diri kita melalui usaha kita. Karena usaha atau ikhtiar itu wajib hukumnya. Ikhtiar itu wilayah kekuasaan manusia dan soal hasil itu urusan Allah. Bukankah Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Setelah engkau menyelesaikan pekerjaan yang satu, kata Allah, kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh, kerjakan pekerjaan lainnya dengan sungguh-sungguh pula setelah selesai, lalu hasilnya serahkanlah kepada Rabb-mu. Jadi hasil itu adalah milik Allah. Dan sebetulnya jarak antara ikhtiar dan hasil itu sesungguhnya ada yang disebut sabar, Kang. Memang banyak para penempuh jalan rohani tidak sabar, Kang, sehingga akibatnya mereka gagal meraih tujuan. Masalahnya mereka ingin cepat-cepat sampai, padahal perjalanan rohani itu ibarat lari jarak jauh atau maraton yang mensyaratkan stamina, daya juang, dan kesabaran. Posisi dan cara mengambil start menjadi tidak begitu penting, tetapi segera setelah start yang akan menentukan apakah seorang itu pelari maraton itu akan sampai ke finish atau tidak ditentukan oleh stamina, daya juang, dan kesabaran. Ia harus melawan rasa lelah, haus, terik matahari, dan yang terutama adalah jarak yang jauh sampai ke garis finish. Jadi, Kang, kataku kemudian, aku minta sampean sabar, teguh pendirian, jangan mudah menyerah. Insya Allah, katanya Kang Doko. Jadi mari kita lanjutkan perbincangan kita, kataku, sambil memperbaiki posisi dudukku. Sampai di mana tadi kita, Kang? Aku tanya. Kamu mengatakan, Ji, ada yang lebih penting dari sekedar amal, Ji. Saud Kang Doko. Apa yang lebih penting dari amal itu? Tolong terangkan. Ya, sabar, Kang. Oke, kita harus tahu lebih dahulu apa yang menyebabkan kerugian itu, Kang. Maka coba sekarang sampai lanjutkan membaca ayat 105 surat Al-Kahfi. Kang Doko lalu membaca terjemahan ayat itu di surat Al-Kahfi 105. Di sana Allah berfirman, mereka itu orang-orang kufar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Jadi ada berapa penyebab, Kang? Kang Doko memperhatikan terjemahan ayat itu agak lama, merenungkan dan memikirkannya dengan akal pikiran yang merdeka. Lalu dengan suara pelan dia menjawab, ada dua penyebab, Ji. Apa itu, Kang? Kufur terhadap ayat-ayat Tuhan dan kufur terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Kufur itu artinya ingkar atau mengingkari, atau dengan kata lain menolak ayat-ayat Tuhan dan menolak berjumpa dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan amalan hapus dan Tuhan tidak memberikan perhatian kepada orang-orang yang ingkar itu pada hari kiamat. Astagfirullahaladzim, kuman Kang Doko. Agaknya dia makin tenggelam dalam kesadarannya, tetapi selama ini ia sangat mengandalkan amal. Padahal bukan amal itu yang menyebabkan seseorang selamat, melainkan adalah sikap yang tunduk patuh kepada Allah secara total. Ji, kata Kang Doko kemudian, tolong jelaskan padaku pengertian kufur itu.
Baik, kataku. Kita mulai dari akar kebahasaan dulu, Kang, biar paham. Ya, Ji. Kufur, kafir, kafaro itu berasal dari akar kata yang sama. Makna aslinya adalah tutup atau tertutup. Logika kita akan mengatakan sesuatu yang berupa objek tertutup akan menyebabkan ia tidak tampak atau tidak kelihatan. Sedangkan sesuatu yang berupa subjek yang tertutup akan menyebabkan ia tidak mampu melihat. Maka sebenarnya jika merujuk pada pengertian ini, pengertian orang kafir adalah orang yang tertutup karena pandangannya pada kafaro. Ada penutup, ada yang menghalangi, atau ada hijab. Orang kafir adalah orang yang terhijab dari Tuhannya, karena Tuhan sendiri tidak mungkin terhijab. Yang terhijab darinya adalah makhluknya, yaitu manusia. Kang Doko mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena terhijab, kataku lagi, maka ia tidak dapat melihat atau tidak mampu memahami ayat-ayat Allah yang sangat jelas ini. Keadaan tidak mampu memahami ayat-ayat Allah itulah yang disebut kufur, karena pelakunya dalam keadaan kafir. Atau dengan ringkas dapat dikatakan, orang disebut kufur karena dia tidak mampu melihat ayat-ayat Allah dan tidak mampu pula melihat Allah yang begitu nyata, karena dirinya yang terhijab. Nanti dulu, Ji, silakan Doko. Kamu bilang Allah begitu nyata. Kang, satu-satunya realitas itu hanyalah Allah, Tuhan kita. Dan segala sesuatu selain Allah itu sebenarnya adalah bayang-bayang atau bukti adanya Tuhan. Sebab jika tidak ada Tuhan, mustahil ada segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah realitas yang tunggal. Tetapi mengapa realitas tunggal itu tidak dapat dilihat atau tidak kelihatan oleh kita? Bukan Allahnya yang tidak kelihatan, Kang, tapi kitalah yang tertutup. Loh, mataku terbuka, Ji. Aku dapat melihat apapun. Aku tersenyum. Lalu ku minta Kang Doko membuka Al-Quran. Coba buka Al-Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 46. Tolong dibacakan terjemahannya, Kang. Lalu Kang Doko membuka dengan pelan-pelan dan membacanya. Di sana Allah berfirman, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Kang Doko tercenung, mulutnya terguman, pelan sekali berucap astagfirullahaladzim. Dan aku biarkan dia merenung ayat yang baru saja ia baca itu. Rupanya Kang Doko dan seharusnya setiap manusia sangat memperhatikan pernyataan Allah yang berfirman, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada, kata Allah. Atau firmannya di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bagi setiap orang yang dikaruniai penglihatan oleh Allah, tentu ia dapat membayangkan alangkah repotnya jika penglihatan itu kemudian diambilnya. Tidak ada orang yang rela menjadi buta setelah ia dapat melihat. Tetapi dalam ayat itu Allah menyebutkan bukan mata itu yang buta. Artinya bukan mata kepala ini yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ini sebuah isyarat yang jelas bahwa Allah memberikan karunia dua pasang mata kepada manusia, yaitu sepasang mata lahir dan sepasang mata yang disebut mata batin. Lazim yang disebut di mata kepala dan sepasang lagi mata hati atau mata kolbu, atau boleh juga disebut sebagai mata batin tadi. Jadi kata Kang Doko, kedua pasang mata itu masing-masing punya fungsinya ya, Ji. Iya, Kang. Mata lahir atau lazim disebut mata kepala untuk melihat hal-hal yang sifatnya lahir atau dohir. Sedangkan mata hati atau batin untuk melihat hal-hal yang bersifat batin atau rohani. Jika kedua pasang mata itu berfungsi dengan baik, maka manusia akan dapat membenarkan pernyataan Allah. Di
Dialah yang dohir dan dialah yang batin, atau dalam bahasa Al-Quran wa al-dohiru wal batin. Itu adalah firman dan pernyataan Allah. Pernyataan itu bagi orang-orang yang telah mengenal Tuhan tidak lagi sekedar jargon atau wacana, melainkan sesuatu yang nyata, benar, dan wajib diimani, karena mereka telah mengenalnya dengan Dia. Sambil mengangguk-angguk kepalanya, Kang Doko berkata, "Sekarang aku paham dengan kata-katamu, Ji. Bukan Allah yang tidak tampak, tetapi matakulah yang terhijab, ya, Ji. Dan ngomong-ngomong, apakah manusia sejenis aku ini banyak, ya, Ji?" Aku tersenyum. "Kang," kataku, "tidak usahlah memikirkan orang lain dulu. Sekarang ini yang penting, pikirkanlah diri sendiri dulu. Allah memerintahkan selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, di situ perintah itu diawali dengan dirimu, baru setelah itu keluargamu. Artinya, orang yang bisa menyelamatkan keluarganya adalah dia yang menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Nanti dikira egois, Ji," protes Kang Doko. "Bukan egois, Kang. Ini memang soal individu antara sampean sama Allah. Yang harus sampean selesaikan dulu, hablum minallahnya disempurnakan dulu. Baru kemudian kita tengok kanan, tengok kiri. Keluarga harus kita dahulukan dibanding dengan tetangga dan masyarakat. Setelah keluarga selamat, barulah memikirkan masyarakat. Itu hablul minanas. Jika diibaratkan, hablul minallah itu pohon, maka hablul minanas itu buahnya. Jangan dibalik. Oh, pantas Allah selalu mengibaratkan orang beriman itu laksana pohon yang pucuk menjulang sampai ke langit dan akarnya menghujam ke dalam tanah, ya, Ji. Orang beriman itu selalu berhubungan dengan langit sehingga memberi manfaat kepada bumi. Nah, sampean memang jago, ya, Kang, kalau membuat istilah-istilah seperti itu," kataku sambil tertawa. Kang Doko juga tertawa terrenyah. Lalu ujar Kang Doko kemudian, "Jika mata hatiku atau mata batinku ini masih terhijab, Ji, apakah ada cara untuk membuat hijab itu terbuka?" "Ada, Kang." "Caranya gimana, Ji?" "Ya sabar, Kang. Sabar, jangan terburu-buru. Mengalirlah sajalah bersama Allah. Pasti pada waktunya nanti sampean akan sampai juga ke sana. Sekarang yang paling penting, Kang Doko, adalah memperkuat keyakinan dan membulatkan tekad untuk meraih apa yang ingin sampean raih. Tetapi berusaha supaya mata batin itu mampu melihat itu kan wajib, Ji." "Ya wajib, Kang. Apalagi jika Kang Doko membaca ayat lainnya. Silahkan coba untuk memperkuat jawabanku dan pertanyaan Kang Doko itu. Dibuka Al-Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 72, Kang." Kang Doko lalu membacanya dan Allah di sana berfirman, "Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar." Kang Doko tercenung. Ia kini makin merasakan betapa selama ini telah melalaikan hal yang amat penting dalam perjalanan hidupnya. Ia berterus terang kepadaku, selama ini ia merasa cukup dengan mendengarkan pengajian-pengajian di majelis taklim yang tersebar hampir di setiap masjid. Mendengarkan ustadznya berceramah, mencatat hal yang dianggapnya penting, membaca buku-buku tulisan para ulama besar di seluruh dunia. Dengan itu dia merasa telah memahami agama dengan benar. Ternyata agama lebih luas dari itu, ya, Ji, katanya. Mendengarkan ceramah ya baik, Kang. Begitu pula dengan majelis taklim pun baik. Membaca buku-buku karya ulama besar juga baik. Tetapi yang harus sampean raih adalah, adakah perubahan paradigma berpikir sampean itu yang terjadi setelah mendengarkan ceramah, datang ke majelis taklim, atau membaca berbagai kitab? Itu perubahan itu harus terjadi dalam pola pikir lebih dulu, agar pola tindakan sampean juga ikut berubah, Kang. Sebab ada kajian-kajian yang menyebabkan orang malah menjadi keras kepala, merasa paling benar sendiri, dan menganggap orang lain semuanya salah. Kang Doko mengangguk, artinya setuju. Coba
Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam lebih banyak dilakukan dengan cara berdialog seperti ini, berbicara dari hati ke hati, mengajak orang lain berpikir dan merenung. Nabi tidak pernah atau katakanlah jarang sekali mengadakan pengajian akbar atau tabligh akbar. Yang beliau lakukan adalah membuka komunikasi individual dengan para sahabatnya, sehingga beliau paham benar karakter sahabatnya, kekuatan dan kelemahan mereka, keunggulan masing-masing sahabatnya. Sehingga ketika beliau merasa perlu melakukan ekspansi dakwah yang lebih luas, beliau memilih sahabat-sahabat yang sesuai dengan medan tugas dan karakternya masing-masing. Mereka sahabat-sahabat yang dipilih itu pun melakukan metode dakwah yang sama dengan Nabi, dimulai dengan mengenalkan Allah kepada manusia, Allah yang Maha Esa. Manusia diajak untuk bertauhid dengan Allah lebih dulu, baru setelah itu hal-hal lain yang dibicarakan. Mengapa sih mengenal Allah itu didahulukan lebih dahulu? Ya, karena itu modalnya, Kang. Begitu orang mengenal Allah, bertauhid, maka dia akan mencampakkan hal-hal sebagai tujuan hidupnya. Karena hanya Allah lah saja yang tujuan hidupnya. Tanpa itu, hidup akan percuma dan sia-sia saja, Kang. Dan Kang Toko mengangguk. Padahal, kalau aku perhatikan, sekarang ini segala kegiatan selalu diberi label akbar atau kubro ya, celotok Kang Toko. Ya, sebelum pembicaraan lebih lanjut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mencoba mengingatkan Kang Toko untuk jangan mempersepsikan keadaan orang buta dengan keadaan diri kita yang tidak buta. Sebab acap kali kita beranggapan bahwa orang-orang buta adalah orang-orang yang harus dikasihani karena ia berada dalam kegelapan. Itu adalah persepsi yang salah. Sedangkan si buta sendiri bisa jadi justru sangat nyaman dengan keadaannya. Dia tidak merasa susah atau sedih, bahkan dia bisa memainkan alat musik, bernyanyi, memiliki keahlian laksana orang lain yang tidak buta. Begitupun keadaan orang buta, penglihatan mata batinnya. Mereka mendapat perhatian dan dikasihani oleh orang-orang yang sudah menyingkapkan hijab mata kolbunya. Walaupun demikian, mereka orang-orang yang masih terhijab itu tidak merasa sedih sedikit pun. Bahkan mereka merasa sangat nyaman dengan keadaan yang bagi orang sudah terbuka hijab mata kolbunya, sebenarnya keadaan mereka amat membahayakan mereka sendiri. Ya, aku merasakan kasihan jika Kang Toko. Jika kamu tidak memberitahu aku pada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan pentingnya orang berusaha menyingkirkan hijab mata kolbuku, barangkali aku masih tidak merasakan keresahan seperti yang aku rasakan sekarang ini, katakan untuk merasa resah. Bagaimana tidak resah, Allah itu telah mengingatkan aku di dalam firman-Nya, barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Maka jika aku merasa tentram dan nyaman-nyaman saja dengan keadaanku yang sekarang ini, bukankah itu berarti Allah sudah membuat kolbuku buta atau mati? Itu yang disebut kesadaran spiritual atau kesadaran rohani, Kang. Rasanya untuk selanjutnya kita menyebut sebagai kesadaran rohani saja loh, Kang. Kan sama pengertiannya, Ya, memang sama, saudara. Tetapi sekarang ini karena banyak sekali orang mengaku sebagai spiritualis, padahal mereka itu tidak lebih dari sekedar dukun, tukang ugan, atau tukang ramal. Mereka telah mencoreng istilah spiritual yang sesungguhnya amat luhur menjadi sekedar untuk mengetahui nasib atau mengusir roh jahat. Apa itu hanya ada di zaman kita sekarang, Oh tidak, Kang. Zaman Nabi Muhammad juga ada orang disebut kahin atau dukun, dan yang sekarang disebut dengan istilah paranormal. Nabi sendiri pernah merasa putus asa di awal menerima wahyu. Beliau takut disebut kahin, tempat orang bertanya jika ontanya hilang. Kang Toko tersenyum. Oke, kita menyebutnya dengan rohani saja ya, Aku mengangguk. Jika Kang Toko merasa resah setelah menyadari bahwa ada hijab yang menghalangi penglihatan mata kolbunya, itu artinya kesadaran rohani sudah mulai merasuki jiwa sampean, Kang. Memangnya ada orang yang tidak
tersadar juga setelah membaca ayat itu. Oh banyak Kang, malah banyak sekali. Coba sampean buka lagi Al-Quran surat kita akhiri dulu perjumpaan kali ini. Kita lanjutkan di periode yang akan datang. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.